Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, mari kita merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Tema keselamatan datang ke rumah Zakius. Jadi, ya, ada seorang yang bernama Zakius. Ini adalah seorang kaya tetapi badannya pendek. Kata pendek itu artinya ya, dia tidak akan mungkin bisa melihat Yesus tanpa memanjat pohon. Jadi Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini menceritakan perjumpaan Yesus dengan Zakius, seorang kepala pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa dan masyarakat. Dan ini orisinil tulisan Lukas. Ini merupakan kesaksian hidup dari seorang Zakius, ya. Namun perjumpaan ini mengubah hidup Zakius secara radikal. Jadi radikal itu artinya sampai ke akar-akarnya dia berubah. Dari pemahaman Zakius itu bahwa hidup itu adalah memenuhi kebutuhannya dengan uang. Ya, hidup itu dengan harta yang banyak, ya kan? Hidup itu dengan pekerjaan yang sangat keras sehingga menghasilkan uang dan orang akan menghormatinya. Tetapi ketika Zakius ingin melihat apa itu Yesus. Jadi bukan siapa itu Yesus, apa itu Yesus. Jadi kalau orang kaya atau orang yang sudah banyak duit ingin melihat Yesus itu apa? Bukan lagi siapa. Jadi dia tidak memandang orang itu siapa, tapi apa. Ya, menunjukkan kuasa kasih dan penerimaan Tuhan. Jadi luar biasa dia. Dia berubah secara radikal. Nah, ayat-ayat kunci dan maknanya, ayat 1 sampai 4 Zakius yang ingin melihat Yesus. Jadi dari keinginan melihat apa itu Yesus, bukan ingin mengikuti Yesus. Apa sih Yesus tuh? Dia bahkan sampai katakan apa Yesus. Ya, bukan siapa Yesus. Ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Bayangkan ya. Ini bukan salah terjemahkan ya. Tetapi betul dia tidak mengatakan siapakah. Yesus kan katakan siapakah aku ini kepada para muridnya. Tetapi Zakius ini sungguh benar-benar ya menganggap Yesus itu awalnya suatu benda abstrak. Karena dia merasa, ya makanya dia dengan sekuat tenaga naik ke atas pohon. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Aduh, ya kan akhirnya dia punya akal. Biasanya ini orang pintar, orang cerdik ini ya. Mengapa? Karena dia tahu badannya tidak normal seperti orang lain. Dia punya akal yang lain daripada yang lain. Nah, maknanya, Zakius mewakili orang yang haus akan Tuhan meskipun ia sadar akan kelemahannya baik fisik maupun moral. Jadi Zakius ini dianggap orang yang hina dina karena dia adalah seorang pemungut cukai. Karena dia bekerja dengan penjajah. Jadi orang Yahudi itu tidak suka dengan orang yang bekerja sama dengan penjajah. Karena udah menjajah kita, ya kan, dia itu ya dianggap kafir kan. Udah kafir menjajah kita. Kan orang di luar Yahudi kan kafir kalau menurut pemahaman Yahudi ya. Nah, berikutnya usahanya untuk memanjat pohon menunjukkan kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan jika itu membuatnya tampak bodoh di mata orang lain. Jadi karena dia saking itu apakah, ya kan? Dia tidak bertanya siapakah. Karena dia belum mengenal Yesus, tapi apakah? Makna terdalamnya itu berarti dia menganggap Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dirinya. Bahkan ia membuat dirinya tampak bodoh. Ya namanya orang manjat pohon, dah tua lagi ngapain kan? Memangnya anak-anak, kalau anak-anak orang anggap biasalah. Apakah kita memiliki kerinduan yang sama untuk bertemu dengan Tuhan meski harus melawan rintangan dan penghakiman orang lain? Nah, ini yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh kita selama ini. Udahlah, kita nih kan hidupnya udah berdosa, penjahat lagi, ngapain lah kita datang ke gereja. Toh nanti kita keluar pun buat jahat lagi, buat dosa lagi, ya kan? Atau ngapain lah kalian ke gereja, ya kan? Habis keluar gereja pun kalian buat jahat lagi. Ini adalah ya pernyataan orang bodoh, orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu kan diberi Tuhan yang nyaman-nyaman kan? Beriman, beri yang nyaman-nyaman. Siapa yang berikan kita nyaman? Tuhan. Beri kita menjadi kudus, menjadi anak-anaknya. Tidak mau. Ya kan? Yang menderita sengsara Yesus untuk memberikan kita kenyamanan. Ya.
Jadi nyaman, aman, damai. Maka Yesus memberikan kenyamanan. Nah, refleksinya, apakah kita memiliki kerinduan yang sama untuk bertemu dengan Tuhan, meski harus melawan rintangan dan penghakiman orang lain? Nah, selanjutnya ayat ke-5 sampai ke-6, Yesus memanggil Zakius. Nah, ini suatu pernyataan yang luar biasa dari Yesus. Terkejut Zakius kan? Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bayangkan, Yesus menyapa nama loh. Jadi Yesus tuh tahu persis siapa Zakius. Ya. Yesus tidak hanya mengenal nama Zakius, tetapi juga menyatakan kasihnya dengan mendatangi rumahnya. Bayangkan. Ya. Jadi siapa yang membuka pintu hatinya, dan dia diketok Tuhan dan membuka pintu hatinya, dia akan dimasuki oleh Tuhan. Ya. Kehadiran Yesus menunjukkan bahwa ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan menghukum mereka. Ini perbedaan iman Kristiani ya. Yesus itu datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tetapi menyelamatkan orang berdosa. Nah, inilah yang harus kita, itulah yang disebut cinta kasih. Sudah cinta kasih lagi. Lalu refleksinya bagi kita, Tuhan mengenal kita secara pribadi dan ingin hadir di tengah kehidupan kita. Makanya bapak-bapak diundang setiap waktu, setiap saat untuk berjumpa dengan Yesus. Buka pintu hati, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan bebalkan, jangan bodohkan, ya. Jangan kita jadi lalim, jangan kita jadi fasik, ya. Jadi seperti itu bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan mengenal kita secara pribadi dan ingin hadir di tengah kehidupan kita. Apakah kita siap menerima kehadirannya? Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih diundang setiap waktu, setiap saat untuk hadir. Ya, karena apa? Tuhan itu masuk ke hadirat kita. Berikutnya ayat 7, reaksi orang banyak. Ini sering reaksi orang banyak ya. Orang itu, ya kan, tidak layak dia. Ya, bahkan banyak orang yang misalnya ya menghina. Tidak pantas dia. Ya kan? Untuk jadi pengkhotbah, tidak layak dia. Orang banyak melihat hal itu lalu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, sering terjadi. Orang itu iri lalu menghina dan mengumpat. Ya. Maknanya orang banyak tidak memahami misi Yesus, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi itulah misi Yesus dan menjadi misi kita. Makanya bapak-bapak ya jangan egois, jangan individualis, ya kan. Mari kita ajak, kalau tidak mau kita doakan, ya kan. Tidak dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang lemah lembut, diajak. Ini mengingatkan kita untuk tidak cepat menghakimi, melainkan melihat kasih Allah yang mampu mengubah hidup seseorang. Nah itu. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat? Apakah kita memperlihatkan kasih dan pengampunan Tuhan? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Terkadang hidup kita ini kita buat benteng-benteng, sekat-sekat. Dan akibatnya apakah kita bisa memperlihatkan kasih dan pengampunan? Nah, berikutnya 4, ya, ayat 8, pertobatan Zakius. Jadi, ya dari Injil yang sudah kita tadi dengarkan, ayat 19 sampai, ya, bab 19 ayat 1 sampai 10 ini, ya. Ayat 8-nya, inilah yang menjadi suatu tujuan pertobatan Zakius. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Setengah, bayangkan ya, harta yang dicarinya semenjak muda. Siapa bilang Zakius ini itu masih muda? Dia pasti orang yang sudah tua. Ya. Tetapi karena dia ini ya dipanggil Yesus dan Yesus mau ya masuk ke rumahnya, apa yang terjadi? Ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, menjadi penderma dia. Jangan heran ketika orang disentuh Yesus menjadi penderma yang total. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kubalikan 4 kali lipat. Bayangkan. Pernyataan radikal pertobatan Zakius ini mengingatkan kita bahwa ya
Yesus itu bisa mengubah orang menjadi 180 derajat, menjadi pribadi yang baik. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, maknanya pertemuan dengan Yesus menghasilkan perubahan nyata dalam hidup Zakheus. Ia menunjukkan pertobatan sejati melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Jadi bukan hanya kata-katanya bertobat. Sama seperti kita kata-kata aja bertobat, saya bertobat, ya, tapi tidak bertobat. Kemudian ia menyadari tanggung jawab moralnya dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini, ada komit. Refleksinya bagi kita, apakah pertemuan kita dengan Tuhan menghasilkan perubahan nyata dalam hidup kita? Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, ditantang kembali, apakah kita ini ada perubahan nyata dalam hidup kita? Kemudian ayat 9-10, keselamatan datang kepada Zakheus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Mengapa Yesus menuju kepada anak Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Beriman, beri yang nyaman-nyaman kan? Bahwa Bapak Tuhan Allah itu memberikan kita yang nyaman-nyaman. Bayangkan ya, kita diangkat menjadi putra-putrinya, jadi anak-anak Allah, menyebut Tuhan Bapa, lalu tidak lagi mau menyebut Tuhan Bapa. Yang kedua, ya kan? Kita tidak kita menjadi murid-murid Kristus, diangkat Kristus, ya, dilantik Kristus. Kita menjadi kanisah Roh Kudus. Kitalah gereja dalam huruf kecil. Selanjutnya kita memperoleh karunia keselamatan dan ya, kita menjadi hidup baru. Kita tidak lagi dilahirkan dari jasmani, tetapi dari air dan roh. Ya. Nah, maknanya keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Yesus mengingatkan bahwa misinya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang tanpa memandang latar belakang atau dosa seseorang. Nah, apa refleksi bagi kita? Keselamatan adalah undangan terbuka bagi semua orang ini. Apakah kita telah menerima anugerah ini dan membagikannya kepada orang lain? Nah, Bapak-bapak, apakah sudah kita membagikannya kepada orang lain? Apakah kita sudah mengajak teman sekamar kita? Apakah kita sudah mengajak istri kita? Apakah kita sudah mengajak anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, saudara-saudari kita? Nah, ini pertanyaannya. Lalu aplikasi dalam hidup kita. Nah, ada aplikasinya ya. Kalau Bapak suka membuka aplikasi. Yang pertama, ya, Lukas bab 19 ayat 1-10 itu memberikan aplikasi kepada kita, yaitu pertama, cari dan temui Yesus. Jadi Bapak-bapak, cari dan temui Yesus. Bukan nanti keluar dari tempat ini lalu pergi ke Sungai Kapuas, nyebur, buang sial, potong babi. Tetapi yang paling utama Bapak-bapak, datang kepada Kristus. Cari dan temui Yesus setiap waktu, setiap saat, dan paling utama adalah bagi yang Katolik, yaitu ya, cari dan temui Yesus itu setiap minggunya. Seperti Zakheus, kita dipanggil untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh meski menghadapi hambatan. Yang kedua, terima kehadiran Tuhan. Terima. Ya. Jangan kita menyalahkan kehadiran kita di tempat ini. Oh, ini karena Tuhan. Bahkan ada yang bilang, saya sudah perpuluhan, saya sudah berbuat baik. Mengapa saya terjatuh di tempat ini dan masuk di tempat ini? Jadi jangan ragu untuk membuka hati dan hidup kita bagi Tuhan meski mereka tidak layak. Ketiga, tunjukkan pertobatan nyata. Pertemuan dengan Tuhan harus menghasilkan perubahan yang nyata dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Ya, tunjukkan pertobatan nyata, ya kan? Mari kita memeriahkan Natal ini dengan perlombaan, tunjukkan. Ya, Pak artis ikut lomba khotbah, ya kan? Jangan enggak ikut, ya kan? Harus ikut. Ya. Pak ngacam pakai jas, Pak artis pakai jas, tambah lagi, ya kan? Pakai aksesoris Natal dan sebagainya. Nah, ini. Keempat, hindari penghakiman. Belajarlah melihat orang lain dengan kasih seperti Yesus melihat Zakheus. Jadi, hindarilah penghakiman, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Mengapa saya dapat hukuman sekian, kawan saya itu kok ringan? Nah, ini kan masih banyak yang ngomong seperti itu. Kok dia bisa ya? Ya kan, padahal dia lebih jahat daripada saya. Nah,
Ya, kita menciptakan penghakiman. Harusnya kita bersyukur bahwa kita dibimbing, dituntun untuk menjadi pribadi yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penerimaan-Mu yang tanpa syarat. Tolong kami untuk memiliki kerinduan seperti Zakheus, membuka hati kami bagimu, dan mengalami perubahan hidup yang sejati. Ajarlah kami untuk tidak menghakimi, tetapi membagikan kasih dan keselamatan-Mu kepada orang lain. Amin. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.